Halo, saya Apri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih buat aplikasi honor narasumber. Nah, di sini saya sudah punya jadwal ya, ada jadwal materi, ada hari, jam, kemudian ada materinya, kemudian ada narasumber. Nah, di sini ada juga tabel satu lagi, narasumber ini honornya berapa aja untuk beberapa jam mata pelajaran. Kemudian nanti akan tampil jadwal-jadwalnya dari tanggal seperti ini, kemudian nanti masuk ke nama-namanya. Ini bisa kita pilih ya. Kalau tanggal sekian akan tampil jadwalnya ini aja. Kemudian di rekapan juga akan tampil seperti ini. Misalnya saya mau merekap dari tanggal 26 sampai tanggal 27, tinggal saya klik kanan dan refresh, nanti otomatis berubah datanya. Di sini akan tertulis berapa sih jam mata pelajarannya, kemudian honornya berapa, nanti dikalikan jumlahnya, dipotong PPh, kemudian nanti berapa yang mereka terima, dan nanti ada tanda tangannya. Untuk daftar hadir, nah seperti ini daftar hadirnya ya. Bisa kita buat juga, misalnya untuk tanggal 28 kita klik kanan saja dan refresh, nanti berubah narasumber, nama materi, jam pelajaran, dan jam-jamnya berapa aja, dan nanti ada tanda tangannya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Let's go. Oke, data-data ini yang jadwal ini kita buat dulu dalam bentuk insert table. Kita ambil insert, kemudian di sini ada table, kita klik saja tabelnya. Biasanya akan tampil seperti ini ya. Di sini saya centang my table has header ya, karena judul-judul ini akan saya buat menjadi sebuah header. Saya okekan. Begitu juga pada tabel sebelah ini, kita buat dalam bentuk insert table. Kita buat seperti ini. Oke. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan buat yang jadwal ya. Yang bentuk jadwal kita buat view-nya 120 biar terlihat oleh teman-teman yang nonton lewat Android. Nah, untuk jadwal seperti ini ya. Bentuknya ada tanggal, kemudian masuk ke nama, masuk ke jam dan materinya. Dan bisa dipilih seperti ini. Oke. Sebenarnya ini bisa kita buat dalam bentuk pivot table. Jadi teman-teman silahkan ambil insert, kemudian di sini ada namanya pivot table. Kita klik saja pivot table ini, kemudian di sini akan tampil. Oh ya, ini namanya tabel 3. Kita lihat dulu. Nah, di sini di tab desain tabel yang ini adalah namanya adalah tabel 3. Kita lihat yang ini, tabel yang honor ini. Kita lihat, kalau kita lihat di tabel desain itu adalah namanya tabel 4. Oke, ingat ini tabel 3 dan ini adalah tabel 4 namanya. Kita ambil insert, kita jadikan pivot table, kemudian untuk sumbernya yaitu tabel 3. Kemudian di sini ada dua pilihan, apakah kita akan membuat sheet yang baru atau kita letakkan di sheet yang kita tentukan. Di sini saya memilih existing worksheet karena saya mau meletakkan di sheet jadwal. Oke, kita klik saja sheet jadwal. Saya letakkan di B2, lalu saya okekan. Maka nanti akan tampil pivot table sini dan pivot files nama di sebelah kanan ini. Aduh, batuk-batuk nih. Kemudian oke, kita masuk ke harinya saya. Hari itu kita letakkan di row. Jadi di sini ada filter, column, row, dan value. Jadi setiap datanya saya letakkan di row semua ya. Dengan urutan pertama hari, kemudian narasumber, kemudian nanti masuk ke jamnya, dan nanti masuk ke materi. Oke, tampilannya sangat tidak ramah. Jadi teman-teman biasanya menampilkan data itu dalam bentuk tabular. Jadi kita bisa mengubahnya dalam bentuk tabular. Kita ambil desain di sini. Kita klik saja desain, kemudian di sini ada report layout. Nah, kita pilih. Kemudian kita klik pada show in tabular form. Oke. Nah, tampilan seperti ini. Oke, kita atur. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Di sini sebenarnya ada subtotal ya. Jadi ada jam total gitu kan. Nah, ini tampilan juga. Kita bisa ambil desain, kemudian di sini pada subtotalnya kita klik saja, kita hilangkan. Kita ambil do not show subtotal sehingga tampilan seperti ini. Oke. Kemudian agar data ini ketika kita klik kanan dan refresh itu strukturnya tidak berubah, kita klik kanan, kemudian kita ambil yang
pivot table option, kita klik saja. Kemudian di sini ada auto fit column with on update. Nah, kita hilangkan centang di sini, kita okekan. Sehingga nanti ketika ada update data, maka bentuk tabelnya tidak berubah. Kemudian untuk hari dan narasumber itu nyatu ya. Jadi nanti narasumbernya itu berada di bawah hari ini. Untuk itu kita bisa klik kanan pada harinya ya. Pada kolom hari ini kita klik kanan, kemudian kita ambil di sini namanya file setting. Jadi file ini kita setting, kita klik saja. Nah, oke. Di sini ada layout print, kita pilih layout print, kemudian kita pilih pada show item label in outlet from, kita klik saja. Dan di sini pada display label from-nya kita centang juga, kita okekan. Oke, otomatis nanti namanya berada di bawah. Oke kan? Kemudian kalau risih teman-teman melihat ada bentuk strip-strip seperti ini, bisa kita hilangkan bentuk-bentuk stripnya. Kita ambil desain. Kemudian, bukan desain ya, berarti pivot table analysis. Kita pilih pivot table analysis. Kemudian di sini ada buttons. Nah, button ini yang kita hilangkan. Kita klik saja, otomatis berubah seperti ini. Oke, kita perkecil. Kemudian kita blok seperti ini. Tanda panah seperti ini. Oke, bukan seperti itu. Nah, seperti ini. Kita Ctrl 1 pada keyboard. Kemudian kita buat dalam bentuk web text. Oke. Sehingga datanya akan seperti ini kan. Ini ada grand total, bisa kita hilangkan juga ya. Grand total kita ambil desain, kita ambil grand total, kita off kan. Nah, di bawah tidak ada grand total lagi. Kemudian bentuk tabel ya, bisa kita ubah juga. Kita klik saja, kemudian di sini ada desain. Di sini sebenarnya saya sudah ada customnya, bentuk custom seperti ini. Untuk membuat custom seperti ini, teman-teman sebenarnya bisa melakukan ya. Kita ambil desain, silahkan ambil custom. Di sini new pivot table style bisa buat sajalah di sini. Misalnya buat sini coba gitu kan. Kita buat di sini untuk wall table-nya seperti apa. Kemudian untuk report foldernya seperti apa. Untuk penjelasan lebih jauhnya nanti saya di deskripsi saya kirimkan linknya untuk mengedit bentuk-bentuk tabel seperti ini ya. Di sini tidak saya bahas ya, ada video tersendiri, jadi silahkan lihat nanti di deskripsi. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita kata tengahkan. Nah, kemudian apabila teman-teman mau mengambil berdasarkan tanggal saja, itu kita gunakan nama slicer. Kita ambil insert di sini, kemudian kita ambil di sini namanya slicer. Kita pilih saja slicer, kemudian di sini kita akan menslicernya, memfilter slicernya berdasarkan nama-nama hari. Maka pada hari ini kita centang lalu kita okekan. Oke, udah jadi seperti ini. Maka bisa kita pilih-pilih. Keren kan? Keren dong. Oke. Ini bisa kita hilangkan, nanti akan tampil seperti ini ya. Oke, untuk bentuk satu udah selesai, bentuk jadwal. Kita lihat bentuk keduanya. Nah, bentuk keduanya adalah rekapan. Nah, nanti ada narasumbernya apa, kemudian materi pelatihannya apa, berdasarkan tanggal ya. Jadi tadi diharapkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ada jam mata pelajaran berapa, honornya, berarti nanti kita gabungkan, linkkan dengan honor yang ini ya. Kemudian di sini ada PPH juga, PPH 5% dan penerimaan berapa. Oke, kita coba. Kita buat di sini nama sheet-nya adalah recap. Oke. Kita perbesar biar enak dilihatnya. Oke. Seperti biasa ini pada tabel 3 dan tabel 4. Oke. Tabel 3 ini kita buat dalam Power Query. Kita ambil data, kemudian di sini ada form table rank. Kita klik saja. Kemudian pada hari ini saya ubah dulu ya, dalam bentuk date. Jadi di sini ada date dan time ya. Jadi saya klik yang gambar seperti ini. Kemudian di sini saya jadikan date-nya saja sehingga nanti saya press current ya. Nanti hasilnya adalah tanggal seperti ini saja. Oke. Kemudian ada jam, materi dan narasumber. Oke, untuk hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus menggrupkan dulu. Kita grupkan berdasarkan hari, kemudian kita grupkan juga berdasarkan narasumber. Jadi di blok ya, saya tekan kontrol untuk membloknya, kemudian
eh, pada home kita buat sini grup by, kita klik saja, kemudian di sini rekap saja namanya, terserah nanti. Kemudian yang penting di operationnya kita buat di sini adalah all rows. Oke, kita pilih all rows, kita okekan saja langsung. Oke, akan tampil seperti ini. Apabila kita mengklik pada tabel ini, nah di bawah ini ada materinya dan narasumbernya. Jadi diharapkan nanti materi ini masuk ke dalam satu rows ini, kemudian untuk berapa jamnya berarti 2 ya, dari 15 dan 15.30 sampai 16.30, jadi ada 2 jam mata pelajaran. Untuk itu kita bisa mengambilnya, kita ambil add column, kemudian kita ambil custom column. Oke, kita lihat di sini bahwa pada yang rekap ini, nah rekap ini ada tabel-tabel kan, maka kita ambil rekap yang di sini, kita ambil rekap, kemudian kita mau mengambil yang materi ini, otomatis kita buka kurung siku seperti ini, kemudian kita tulis materi. Harus ingat huruf besar dan huruf kecilnya harus sama ya. Di sini karena huruf besar semua materinya, otomatis saya harus membuat di sini materi dengan huruf besar semua juga. Nanti ada centang dan syntax error, kita okekan saja. Nah, nanti akan tampil list seperti ini. Bisa kita ekstrakan di sini, kita klik, kemudian kita buat extract value. Kemudian di sini saya mau mengambil dalam bentuk custom. Jadi diharapkan saat saya mengklik concatenate penggabungannya, nanti saya mau mengambil pada len-ven. Jadi dalam bentuk paragraf baru, lalu saya okekan. Nah, jadi setiap data-datanya itu jadwal ini ya. Jadwalnya nanti akan masuk ke paragraf baru. Jadi lebih rapi nanti. Saya geser saja, kemudian di sini nanti diminta juga dalam bentuk jam mata pelajaran. Saya klik saja ini, kemudian di sini saya ambil aggregate. Di sini saya akan mengambil count of jam, saya okekan. Oke, berarti ini 2 jam, 3 jam, 3 jam, 2 jam. Oke, sudah jadi. Sini berarti sini JPL, jam mata pelajaran. JPL apa sih? Mudahan jam mata pelajaran, betul ya. Kemudian JPL untuk honor. Nah, untuk honor berarti ada 2 query yang akan kita sambungkan ya. Kita minimize saja. Bukan minimize, kita masuk lagi ke query tadi. Untuk hari sudah masuk. Jadi hari ini yang akan kita filter ya. Berdasarkan hari ini melalui 2 tanggal. Berarti kita filter saja terlebih dahulu. Kita filter, kita klik pada ini ya, pada tanda panah, kemudian date filter, kita ambil between. Kalau between kan antara 2 tanggal. Jadi tadi inginnya di antara 2 tanggal kan. Tanggal awal mungkin kita bisa buat di sini tanggal 26 bulan 27 deh, 27 bulan 6 2022. Dan berakhir pada tanggal 28 bulan 6 2022. Oke, kita okekan saja. Jadi tidak ada keluar. Kita lihat 20, di mana salah ya saya, 22. Oke, di sini ternyata saya buat tadi berarti 200 ya untuk tahun ya. Supaya saya klik gear ini. Nah, di sini salah tahunnya, seharusnya 2022. Oke. Nah, kesalahan saya di situ. Jadi akan tampil 2000 tanggal 27 dan tanggal 28. Di sini karena akan yang ditampilkan bukan hari tapi nomor ya. Saya hapus saja ini, remove. Untuk nomornya bisa saya tambahkan pada add column, kemudian di sini ada index column. Saya tambahkan, saya klik tanda panah bawahnya, saya tambahkan dimulai dengan angka 1. From 1 saya klik, kemudian akan keluar seperti ini, saya ubah menjadi no. No ini artinya nomor, bukan tidak ya. Oke. Jadi beberapa data sudah terkumpul. Bisa kita close and load dulu, close and load to. Oke. Saya pilih close and load to karena nanti di exit worksheet-nya bisa saya pilih ya.
Saya pilih di rekapan, saya pilih di sini, saya oke kan. Oke, kita lihat di rekapan. Seperti tadi juga, bentuk ini maunya dalam bentuk baris bawah ya, Ctrl 1. Oke, Ctrl 1, kemudian warp text kita oke kan. Nah, agak ke bawah kan. Oke. Kita hapikan lagi biar enak dilihat. Oke. Nah, seperti ini. Otomatis lebih enak dilihat. Kemudian apabila kita mengupdate-nya atau merefresh-nya, itu supaya tidak berubah bentuknya juga, kita ambil dalam bentuk tab desainnya. Kemudian di sini ada properties, kita hilangkan. Yang ini adjust column width-nya kita hilangkan ya. Centangnya kita okekan, sehingga nanti kalau kita refresh, klik kanan dan refresh, itu tabelnya tidak berubah lagi ya, tetap seperti ini tabelnya, rapi. Oke. Tahu tabelnya rata tengah seperti ini, tengah-tengah mana yang lebih bagus terserah teman-teman. Kemudian untuk tabel desainnya saya pilih yang sudah saya custom. Oke, yang bagus yang ini. Oke. Kemudian tinggal lagi nanti kita sesuaikan dengan ini honor narasumber. Jadi beda-beda ya. Yang Musrida SE ini 1.700.000, mungkin Rahmayanti ini kita ubah ya menjadi 1.600.000 biar kelihatan bedanya. Atau ini kita ubah menjadi 1.200.000. Kok beda-beda? Ya sesuai pangkat. Kalau eselon beda. Eselon 1, 2, 3 beda gitu kan. Kita buat dalam bentuk data, kita ambil lagi ya dalam bentuk Power Query. Kita ambil data, kita ambil from table rank. Jadi sudah ada dua ya. Sini ada yang tabel 3 yang jadwal narasumber tadi, dan ini adalah tabel 4 yaitu honor tadi. Nah, kemudian kita ambil nih, kan udah dapat nih jam pelajarannya. Kita ambil nih data yang di tabel 4 ini, kita ambil datanya. Cara mengambilnya kita bisa lakukan match query. Jadi pada home kita ambil match query ini, kita klik saja match query. Kemudian di sini ada tabel 3 dan kita akan gabungkan dengan tabel 4. Oke. Kemudian di sini kita harus cocokin nih, harus kita ada pencocokan. Di sini yang cocok adalah nama narasumber. Kita klik narasumber pada tabel 3 dan kita klik juga narasumber yang ada di tabel 4. Jadi cocok nih, udah tercentang the selection match, ada kecocokan 6 buah kata dia kan. Kita okekan saja. Nah, di sini ada tabelnya ya. Oke, salah klik lagi. Kemudian di sini tabelnya kita geser. Kemudian untuk tabel 4 ini kita klik pada tanda panah kiri kanan ini, kita klik saja, dan yang akan kita ekstrakkan hanya yang honor saja. Kemudian di sini untuk use originalnya saya hilangkan centangnya, lalu saya okekan. Nah, keluar nih honornya berapa. Nah, di sini bisa kita tambah-tambah kali-kali matematika biasa ya. Bisa kita add kolom, berarti nanti jam pelajarannya dikali dengan honor. Kita tambahkan kolom, kita nih standarnya aja. Standar kita tambahkan saja perkalian ya, perkalian multiply, dimana kita akan mengalihkan menggunakan value di dalam kolom ya, value dalam kolom yang akan dikalikan dengan JPL. Kita pilih yang JPL ini. Nah, JPL ini kita okekan. Nanti akan bertambah satu lagi. Ini kita ubah menjadi jumlah. Jadi udah masuk ke jumlah. Oke, selanjutnya kita akan membaginya dengan PPH 5% ya. Ini pada jumlah ini kita ambilkan add column, pastikan pada add column bukan transform ya. Walaupun ada juga di sini, nanti dia akan merubah bentuk data si jumlah. Kita sini mau menambahkan tabel ya. Di sini kita ambil yang ini standar, kemudian di sini kita akan mengalihkan dengan 5%. Kita ambil multiply, kemudian di sini ada value. Akan kita langsung kalikan dengan 5%. 5% seperti ini ya. Lalu kita okekan. Nah, di sini adalah PPH 5%, PPH 5%. Oke. Kemudian nanti kita lihat berapa yang diterima, berapa duit yang mereka terima, yaitu jumlah dikurang dengan PPH.
karena yang akan dilakukan pengurangan dari jumlah, kita klik dulu kolom jumlahnya, baru kita ambil yang standar, kemudian kita lakukan pengurangan untuk subtract-nya. Kemudian di sini untuk value-nya saya pilih yang use value in column, kemudian dikurangi dengan pph ya. Kita akan mengurangi dengan pph lalu oke kan. Maka di sini adalah total. Buat saja total namanya. Oke. Ada jumlah, penerimaan deh, jangan total, penerimaan. Oke, penerimaan. Untuk datangan sama seperti tadi, kita ambil add column juga, kita ambil index column dimulai dari from 1. Jadi ini adalah tanda tangan. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan home, kemudian close and load. Kita lihat di jadwal. Oke, ini akan terbentuk satu sheet baru ya, satu sheet baru yang mengeluarkan tabel 4 ya. Tabel 4 ini hasil dari yang ini ya, hasil dari yang ini, query ini. Jadi tabel 4 ini bisa kita tidak tampilkan sebenarnya. Kita klik kanan dulu, kemudian di sini ada load to, kita klik load nya, kemudian di sini kita ambil yang only create connection, kita okekan, tidak tampil ya. Jadi sheet tabel 4 kita bisa delete. Nah, jadi dia akan tampil yang rekap ini saja. Oke, saya perkecil dulu mungkin. Oke, udah sama. Ini saya close dulu. Nah, ini saya perbesar dulu, perlebar dulu. Oke. Nah, sudah tampil seperti ini. Sudah cukup keren. Keren nggak? Keren dong. Iya dong. Tabelnya seperti apa ya bagusnya? Oke, tabel ini boleh juga. Nah, terserah teman-teman nanti melakukan bentuk tabelnya seperti apa. Ini di tengah-tengah bagusnya. Nah, segala macam fitur-fiturnya ini bisa kita buat dalam bentuk ini ya, number, kemudian accounting. Oke, kita okekan. Nah, kalau kita klik kanan refresh, tidak ya, tidak berubah. Kemudian tadi berdasarkan tanggal lagi. Kalau salah ini berdasarkan tanggal tadi nih. Dari tanggal 26 sampai tanggal 27. Untuk bentuk yang ininya, filternya mengganggu rasanya. Tabel desain saya ambil, hilangkan filter buttonnya. Nah, akan tampil seperti ini. Saya tambahkan saja dulu tabel baru. Kemudian misalnya di sini ada tanggal mulai dan tanggal berakhir. Saya buat warna kuning deh. Tanggal mulai dan tanggal berakhir. Oke. Tanggal mulai dan tanggal berakhir. Jadi dimulai dari tanggal berapa? Saya lupa ini tanggalnya berapa. 27, 28 dan 29. Oke. Saya ada di sini 27 bulan 6 2022 di sini. Oke. 28 ya. Oke, 29 deh biar berbeda. 29 bulan 6 2022. Nah, kedua tanggal ini, kalau bantu tanggal ini kita buat lagi dalam bentuk insert table lagi. Kita ambil insert, kemudian kita ambil table, kita iakan saja, dan ini juga ya, insert dan table. Nah, untuk nama table ini nama tabelnya tabel 7, kita ubah saja menjadi sumber tanggal awal lah, tanggal awal. Kita buat underscore saja awal. Kemudian di sini adalah tanggal akhir, namanya ya. Tanggal akhir. Oke. Seperti itu. Ini bisa kita hilangkan sebenarnya nih bentuk headernya ini. Kita ambil tab desain, kita hilangkan header rows. Jadi seakan-akan hanya tanggalnya saja ya. Kita klik, kita ambil tab desain, kita ambil header rows, hilangkan header rowsnya. Jadi tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, setiap tanggal ini kan dalam bentuk tabel nih, dalam bentuk tabel. Kita ambil per query-nya, kita ambil data, kemudian kita ambil
form tabel rank. Kemudian ini udah jadi tabel tanggal awal. Ini chunk tab kita hilangkan. Kemudian di sini untuk kolomnya, bukan kolom deh, saya duplikatkan saja deh. Saya duplikatkan dulu tanggal awalnya, duplikatkan, ada tanggal awal dan tanggal awal. Saya ubah ini untuk tanggal awalnya, saya rename jadi bulan awal. Nah, bulan awal seperti itu ya. Kemudian untuk tanggal awal ini saya mau mentransformnya ke dalam bentuk tanggal saja. Di sini ada date, saya ambil dulu transform, kemudian saya ambil date, kemudian sini saya mau mengambil harinya saja, day-nya saja, maka akan menjadi day. Kemudian saya klik kanan, lalu saya lakukan drill down di sini, drill down, oke, tampil 27. Kemudian untuk bulan seperti itu juga, bulan awal saya ambil di transform, kemudian di sini ada date, saya ambil yang monthnya saja, kita ambil bulannya saja. Kemudian untuk di sini saya klik kanan dan saya ambil drill down. Oke, sudah ada tanggal awal dan tanggal bulan awal. Nah, nama tanggal awal ini saya copy paste dan saya pilih pada tabel 3 tadi, tabel 3 tadi. Di sini tadi ada pelakuan filter ya, sepanjang ini kegiatan kita ada filter. Di sini ada filter rows. Nah, kita klik pada filter rows. Kita lihat di sini bahwa ini tanggalnya dimulai dari tahun 2022 bulan 6 2007 tanggal 27. Nah, tanggal awal ini yang saya ubah menjadi tanggal awal seperti ini. Sesuai dengan nama per query-nya ini, tanggal awal. Oke. Kemudian untuk bulannya juga saya ubah. Bulannya ini saya ambil bulan ini, saya copy, kemudian saya ambil tabel 3. Nah, ambil lagi nih yang filter tadi, filter rows. Oke. Nah, yang ini kan bulannya nih, saya pastikan saja. Nah, untuk tahun mungkin tidak begitu pengaruh sehingga tidak saya ubah tahunnya, kita tetapkannya tahun 2022. Nah, kita melakukan per query lagi. Ini saya close and load dan saya ambil close and load 2 ya. Saya ambil close and load 2. Di sini saya ambil only created connection sehingga nanti query yang tanggal ini tidak membuat sheet yang baru. Saya okekan sehingga nanti ini ada keluar tanggal awal dan bulan awal ya. Ini bisa ya berubah ya, seandainya tanggal 28 saya ubah di sini otomatis saat klik kanan dan refresh itu yang berubah adalah tanggal awalnya ya, masih tanggal awal, sedangkan tanggal akhir ini belum berubah. Kita lakukan sama seperti untuk tanggal awal ini. Nah, kita ambil data, kemudian kita ambil form tabel rank. Nah, saya hilangkan dulu chunk tabnya dan saya ubah ini ke benar-benar dalam bentuk date. Jadi tidak ada tabnya sini ya. Klik pada ABC 1 2 3, kemudian di sini saya buat date. Oke. Kemudian saya duplikatkan lagi, klik kanan dan saya duplikatkan. Oke, berarti ini tanggal akhir dan bulan akhir. Di sini saya bisa buat juga, ubah menjadi seperti ini, rename-nya akhir. Oke. Untuk tanggal akhir saya ubah ya, saya transform, saya ubah dalam bentuk day-nya. Dan saya lakukan drill down juga, klik kanan dan drill down. Kemudian untuk bulan akhir seperti juga, saya ambil transform, kemudian di date saya ambil yang monthnya saja, bulannya saja, kemudian klik kanan dan saya ambil drill down. Nah, tanggal akhir ini udah namanya tanggal akhir dan ini bulan akhir ya. Bisa tidak saya copy paste, jadi saya ambil saja tabel 3, kemudian saya ambil yang filter rows ini. Di sini tinggal kita ubah ini menjadi tanggal akhir ya. Saya bisa ketik sini tanggal akhir, otomatis akan keluar di sini ya. Nah, saya klik, kemudian yang ini juga bulan akhir. Nah, BLN tadi, bulan akhir. Nah, tidak boleh beda huruf besar dan huruf kecil ya, bulan akhir. Nah, sudah oke. Oke, tinggal kita close and load dan close and load to. Dan ingat, kita harus menggunakan only created connection. Jadi terkoneksi saja, tidak diekspor tabelnya.
kita okekan. Jadi udah banyak nih query-nya, ada tanggal awal, tanggal bulan awal, tanggal akhir, dan bulan akhir. Oke. Dan ini udah bisa ya, misalnya hanya tanggal 28 saja, kita ubah sini hanya tanggal 28 saja. Klik kanan dan refresh, maka yang akan tampil adalah data-data narasumber atau rekap apa namanya? Rekap materi yang di tanggal 28 saja. Kalau sini dari tanggal 27 sampai tanggal 29, ya tinggal ubah ini. Nah, klik kanan dan refresh. Nah, itu enaknya. Udah otomatis jam pelajarannya, honornya, jumlahnya, PPh-nya berapa, penerimaan berapa, tinggal tanda tangan, kan gitu. Oke. Kalau untuk melihat total di bawahnya, nah karena kita menggunakan table, ini kan formatnya table nih, kita bisa buat total di bawah. Kita ambil tab desain, kemudian di sini kita ambil total rows. Kita klik saja total rows. Nah ini ada pilihan, ini non saja, non, yang ini yang total ya, ini total sum, ini sum. Apa lagi yang mau ditotalkan? Mungkin itu saja, total dari penerimaan atau total dari ini bisa juga, terserah nanti. Semuanya dibuat total boleh juga, seperti itu. Nah ini bisa kita buat seperti ini, blok, kemudian Ctrl 1, kemudian di alignment kita pilih yang distributed, salah, di horizontalnya center across selection, lalu kita okekan. Nah di tengah-tengah totalnya, kan seperti itu, keren kan? Nah di sini totalnya. Sudah bagus, saya rasa sudah bisa di print. Nah tinggal bentuk, kalau tidak ingin bentuk tabelnya seperti ini bisa diubah. Ingat di deskripsi saya buat nanti di mana video untuk mengambil tampilan tabel ini kalau tidak berminat tabel ini. Oke, kita lanjutkan ke daftar hadir. Nah daftar hadir ada narasumber, ada nama materi, kemudian jam pelajaran dan jam berdasarkan tanggal juga. Nah kita buat lagi nih. Aduh kencang saya. Kita buat sini daftar hadir, daftar hadir. Oke. Nah kita buat lagi di input, kita buat dalam bentuk data, kita ambil form table rank. Oke. Di sini terlalu banyak query ya, jadi saya buatlah yang jelas-jelas. Misal ini daftar hadir, jadi jelas query-nya. Ini daftar hadir, kemudian ini rekap, nama query-nya rekap, jadi kan lebih enak melihatnya. Kemudian ini referensi honor, ref honor saja, honor. Oke. Jadi sebenarnya nama-nama query ini bisa kita ubah ya. Bentuk datanya seperti apa saya lupa. Oke, bentuknya yaitu ada narasumber, kemudian materinya apa, jam pelajaran dan jamnya, kemudian ditanda tangan ya. Oke, kita lanjut. Berarti ini harinya oke, kita ubah menjadi date. Oke, replace current. Untuk jamnya pindah ke sini, narasumbernya pindah ke sini. Oke, saya rasa cukup keren. Oke, di sini kita akan menggabungkan ya mana hari dan narasumbernya. Kita blok seperti ini. Jadi nanti yang akan tergabung ya itu materi. Jadi ini adalah mau kita grupkan berdasarkan apa. Jadi kita grupkan berdasarkan hari dan narasumbernya. Kita blok saja, kemudian kita ambil home, kemudian di sini ada group by, kita okekan saja. Kita buat di sini operationnya all rows, kita okekan saja. Oke, udah ada hari narasumber. Tinggal di sini apabila kita lihat tabelnya di sini seperti biasa ya, ada materinya. Jadi kita mau mengambil materinya, jamnya, kemudian JPL-nya seperti tadi lagi. Kita ambil add column, kita ambil custom column. Dan seperti biasa ini kita ambil dulu count-nya. Nah, tabel nama count-nya ini kita klik dulu count-nya, kemudian buka kurung siku, kemudian kita ambil yang materi ini. Ketik materi, ingat harus sama huruf besar, huruf kecil,
kita okekan saja. Oke. Kemudian kita mau mengambil yang jamnya. Kita ambil jamnya, kita ambil custom column lagi. Kemudian di sini kita ambil aja sini jam. Oke. Jam, kemudian tetap di count ya, di count yang ini. Count, kemudian kita ambil yang ini, jam ini. Jam. Oke. Kita okekan. Oke, ini nama materi sebenarnya. Ini jam. Kita ekstrakkan saja yang custom pertama. Kita extract value kan, kemudian ingat kita ambil yang custom. Kita mau setiap gabungan itu nanti masuk ke alinea baru, yaitu len fed. Kita okekan. Oke, sudah jadi yang custom ini. Ini adalah jam. Bukan jam, materi. Materinya. Materi. Nama materi. Susah banget. Oke, kemudian untuk yang ini juga ya, untuk list lagi. Untuk listnya kita klik lagi yang ini, tanda panah kiri kanan, kemudian kita ambil extract value. Di sini kita ambil yang custom, kemudian klik pada concatenate-nya dan kita ambil yang len fed, lalu kita okekan. Nah, jam keluar. Kemudian untuk jam JPL-nya kita klik kanan aja ini. Kita ambil, bukan klik kanan, klik saja sekali, kemudian kita ambil aggregate. Kita akan mengkonkan materinya. Jangan kon materi deh, jam deh. Konkan jamnya. Ayo klik, klik. Kita klik ya yang count of jamnya, kita okekan. Nah, udah keluar nih. Ini JPL. Oke, pindah ke sini. Tinggal tanda tangannya lagi. Minta ditanda tangan. Ada yang kelupaan. Sebelumnya kita filter dulu. Jadi kita filter ini. Kita filter. Misalnya kita filter saja berdasarkan tanggal 28 bulan 6 2022. Kita okekan. Nah, setelah filter barulah dibuat nomornya. Baik nomor yang di sini ataupun nanti tanda tangan. Jadi ada dua. Kita ambil add column, kita ambil index column. Form 1 ini untuk nomor dan satu lagi untuk tanda tangan. Oke, ada dua, ini nomor dan ini tanda tangan. Nah, kita tarik. Oke, ini nomor. Oke. Nah, udah keren. Kita ambil home, close and load. Kita ambil close and load to. Saya akan mengekstrakkannya. Oke. Saya ambil ekstrak sini. Saya ambil yang di daftar hadir. Saya okekan saja. Oke. Di daftar hadir ya. Oke. Akan tampil di daftar hadir. Nah, seperti biasa kita rapi-rapikan. Biar keren HP-nya. Oke. Ini masih tanggal 28 ya. Jamnya seharusnya ke bawah ini. Di jam ini ke bawah seharusnya. Oh, belum kita lakukan ini ya, kontrol 1 elemennya web text-nya belum kita lakukan. Nah, kalau kita web text kan otomatis dia ke bawah gitu. Nah, keren kan? Nah, sudah keren. Apa lagi yang kurang? Ini ke tepi ya, bukan di sini. Tanda tangan itu di tepi. Nah, di tepi seperti ini di garis tepi juga. Nah, oke. Sudah sesuai deh. Nah, ini dua ya, ada cop seperti ini. Ini cop juga, cop RK dan segala macam. Ini latihan studi ada dua, udah benar ini. Tinggal di sini kita buat tanggalnya. Kita buat sini misalnya tanggal 27 deh, 27 bulan 6 2022. Kita buat sini tanggal hadir. Oke. Nama judulnya tanggal hadir. Kita insert, kita ambil table, kita okekan. Kita ubah saja sini namanya tanggal hadir ya. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita ambil seperti tadi juga, kita ambil data, kemudian kita ambil form table rank. Oke, agak lama nih.
Sudah ambil daftar hadir, tanggal hadir, kita hilangkan dulu change tabnya. Di sini saya ubah menjadi date. Kemudian di sini saya ambil tanggalnya saja. Saya ambil transform, ambil date. Kemudian di sini saya ambil day-nya. Oke. Udah jadi tanggal, klik kanan dan ambil drill down. Nah, setelah jadi drill down maka tanggal hadir tadi kita copy paste. Kita pilih pada query yang daftar hadir. Oke, yang ini. Kemudian kita cari nih yang filter mana. Nah, yang ini filternya. Oke. Kita lihat di sini yang akan kita ubah yaitu yang 28 ini. Jadi sesuai dengan tanggalnya saja. Di sini saya mengambil yang tanggalnya saja. Oke. Close and load to. Kemudian di sini saya ambil yang only created connection, saya okekan. Oke, ini tampil tanggal 27 saja. Apabila 29 saya ambil sini, tinggal klik kanan dan refresh, otomatis nanti yang akan tampil adalah data-data tanggal yang 2000, yang tanggal 29 tanggal 29. Dan tanggal hadir ini bisa kita hilangkan filter buttonnya, bukan filter button ya, header row ya. Jadi akan tampil seakan-akan hanya tanggalnya saja, seperti itu. Dan ini saya dapat info terakhir bisa digunakan menggunakan drill down yang filter seperti ini. Yang ada drill down-nya itu di Excel 2019. Nah, itu yang terakhir saya tahu. Apabila teman-teman yang versi ke bawahnya kalau tidak ada, mungkin perlu di-upgrade Excel-nya. Saya capek ya jelaskan. Oke, kita sampaikan di sini dulu. Jadi ada jadwal, ada rekap, ada daftar hadir nanti yang apabila kita ubah aja. Misalnya di sini ada tanggal 30 nanti nih. Ada tanggal 30 seperti itu kan. Nama mata pelajarannya ini deh. Misalnya pelajarannya adalah KOP. Ini deh. Kode-kode itu tentang Excel oleh April Ramdis. April Ramdis itu nama saya. Oke. Kemudian biaya untuk si April Ramdis ini, si April Ramdis nama lagi. Biayanya misalnya yang murah-murah saja 100.000 saja. Yang lain sejuta, saya 100.000. Kenapa lah dia ini minta separator nih. Oke. Nah, 100.000 ya, tinggal kita klik kanan ini dan kita refreshkan, otomatis nanti ada nih si April Ramdis nih. Ini tanggal 29 ya. Kita lihat di sini. Oh ya, 29 kita ubah misalnya tanggal 30 nih. Kita mau tanggal 30. Ya, tinggal klik kanan dan refresh, otomatis nanti masuk ke tanggal 30 seperti itu kan. Ini udah ada jadi tanggal 30 juga seperti itu. Kemudian untuk rekap seperti itu juga, klik kanan dan tinggal refresh. Nanti apabila kita mengambil data misalnya dari tanggal 29 sampai tanggal 30, nanti ada tuh si April Excel. Jadi satu kali buat saja. Nah, udah bisa untuk banyak aplikasi ya. Jadi sifatnya dinamis. Untuk daftar hadir seperti itu juga, kita ambil yang tanggal 30 saja. Kita klik kanan dan refresh, maka tanggal hadir kenapa nggak tadi? Tabelnya tidak ditemukan. Oke, di sini ada kesalahannya. Tabelnya tidak ditemukan. Kita lihat ada paruh query-nya salah. Kita query, kita ambil data, kita ambil query and connection sehingga nanti tampil daftar hadir. Bisa double klik, bisa klik kanan dan di edit ya. Di sini saya double klik saja. Di mana nih? Di filternya kah? Oke. Tanggal. Oke. Kita lihat tanggal hadir. Errornya dari mana nih? Dari source-nya, change tab-nya. Kenapa nggak ketemu nih? Oke. Kita ulang lagi nih. Nah, kita bentuk dalam bentuk date, kemudian kita ambil yang day-nya saja, oke. Klik kanan, kita ambil drill down, oke, jadi kolom 1 ya. Kemudian name-nya seharusnya udah bisa nih. Nah, kita refresh preview,
Oke, udah bisa nih. Terus unload saja. Oke. Klik kanan dan refresh. Nah, jadi tanggal 30 saja. Siap Excel ya. Ini query-nya berubah nih bentuk besar tabelnya. Kita ambil tab desain, kita ambil properties, silahkan adjust kolomnya. Tadi saya klik kanan refresh berubah ya. Seharusnya tidak berubah ini. Ini saya jadikan tanggal 29. Klik kanan dan refresh. Oke, udah pas nih ya. Ini dalam bentuk teks. Oke. Udah keren nih. Ini jadi tanggal 28. Klik kanan dan refresh. Oke, sesuai ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.